Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau setia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Yehezkiel pasal 20 ayat 1-29. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengarkan kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka di padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri.
Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu. Janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sebab manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya aku buat mereka tertekun agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan menyoroti Yehezkiel pasal 20 ini. Allah dari generasi ke generasi. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yehezkiel untuk disampaikan kepada tua-tua yang datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Nabi Yehezkiel disuruh menyampaikan bahwa Tuhan adalah Tuhan dari generasi ke generasi. Tuhan bersumpah kepada keturunan Yakub, nenek moyang mereka di Mesir, membawa Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun, memelihara di tengah padang gurun. Dalam pemeliharaannya Tuhan terus berbicara, bersumpah dengan janji-janjinya. Tuhan juga berbicara kepada anak-anak mereka yang lahir di padang gurun sebagai generasi berikutnya. Tuhan melihat dan menegur keturunan mereka telah masuk ke tanah perjanjian, yang walaupun terus diingatkan, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Mereka menyembah berhala. Tetapi Tuhan tidak diam, Tuhan terus berbicara. Tuhan pun berfirman kepada Yehezkiel pada masa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Semua hal yang dibeberkan oleh Tuhan melalui kitab Yehezkiel pasal 20 ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah dari generasi ke generasi. Allah yang kuasanya kekal, tidak terbatas oleh waktu. Allah bukan hanya Tuhan
bagi orang tua saja, tetapi juga bagi anak-anaknya. Oleh karena itu penting sekali mengenalkan Allah kepada anak-anak kita sejak dari dini. Renungan firman Tuhan kemarin bicara tentang jangan sampai gagal mewariskan iman. Kalau orang tua kita seorang percaya yang taat, kita anak-anaknya juga harus meneladani ketaatan mereka. Dan memang itu sedikit banyak pengaruh daripada orang tuanya. Jadi jangan sampai gagal mewariskan iman kita. Allah adalah Tuhan bagi semua orang. Bagi orang tua, juga bagi orang-orang muda. Di tengah pergaulan pencarian jati diri, di tengah pergaulan, studi, dan pekerjaan, pengenalan akan Tuhan harus terus dikejar dan berkuasa. Ini sangat penting. Bukankah di dalam Alkitab dan sejarah umat Tuhan, kegerakan-kegerakan rohani terjadi ketika masa-masa muda? Oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan perintahnya sebagai pedoman hidup saudara. Bagi saudara anak-anak muda yang tengah menginjak dewasa, di tengah pergumulan, mencari pasangan hidup, berkeluarga, dan berprestasi untuk pencapaian-pencapaian pekerjaan kita, pengenalan dan kebersamaan dengan Tuhan menumbuhkan pengharapan akan masa depan. Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang hidupnya baik-baik saja, tetapi juga mereka yang penuh pergumulan. Oleh sebab itu, yang terbaik adalah berjalan bersama dengan Allah. Dan bahkan bagi para lanjut usia, dalam usia indah, kiranya pengenalan akan Tuhan menguatkan iman dan pengharapan kita. Menjadi berkat dan teladan, setidaknya dalam kesetiaan dan iman bagi anak cucu kita. Mengapa di bagian awal Yehezkiel ini Tuhan seperti tidak mau memberi petunjuk kepada tua-tua Israel yang datang minta petunjuk lewat Nabi Yehezkiel? Karena sesungguhnya petunjuk Tuhan ada di semua firman-Nya. Tinggal mentaatinya. Tua-tua Israel menjadi seperti orang bodoh yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Seakan Tuhan ingin mengingatkan mereka kepada generasi lintas generasi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Setia beriman kepada Tuhan dan mengerti kebenaran firman-Nya, mentaatinya, itulah jalan bagi setiap umat, apapun keadaannya. Maka pemulihan pasti terjadi. Itulah berita firman hari ini. Allah lintas generasi, Allah ada dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru sampai zaman kita. Dan sampai Yesus datang kedua kali, Dia setia di tengah umatnya. Setia, Dia terus berfirman. Oleh sebab itu, dekatkan diri dalam setiap ibadah-ibadah, dalam doa-doa pribadi, baca firman-Nya dan lakukan. Kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya dan roh-Nya. Tuhan memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Engkau menyatakan pribadi-Mu sebagai Allah lintas generasi. Allah bagi orang tua kami, bahkan nenek moyang kami yang beriman kepada Tuhan. Engkau telah berfirman dan firman-Mu kekal. Itulah bukti kesetiaan-Mu hadir di tengah umat-Mu. Kami yang dengan setia membaca merenungkan firman-Mu, kami mengerti arah hidup kami diarahkan oleh Tuhan sendiri dalam rancangannya. Itulah yang menguatkan jiwa, mengokohkan setiap langkah yang kami ambil seturut kehendak-Mu akan masa depan yang mulia. Biarlah setiap umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama dengan hamba-Mu, menangkap kebenaran ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dosa-dosa dan kesalahan kamilah yang menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Tetapi bila kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya, sesungguhnya pertolongan Tuhan selalu ada. Karena Tuhan hadir selalu dalam firman dan roh-Nya. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau beri kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Petunjuk dan pimpinan-Mu mengarahkan kami sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan.
berprestasi, berkarya, terbaik untuk masa depan yang lebih indah, untuk menjadi saksi